Para jenderal marah-marah. Pagi itu kemarahannya disiarkan oleh televisi, tapi aku tidur. Istriku yang menonton. Istriku kaget sebab seorang letnan jenderal menyeret-nyeret namaku. Dengan tergopoh-gopoh selimutku ditariknya. Dengan mata masih lengket aku pun bertanya, "Mengapa?" Hanya beberapa patah kata keluar dari mulutnya. "Namamu di televisi." Kalimat itu terus dia ulang seperti otomatis. Aku tidur lagi dan ketika bangun wajah jenderal itu sudah lenyap dari televisi karena acara sudah diganti. Aku lalu mandi, aku hanya ganti baju, celananya tidak. Aku memang lebih sering ganti baju ketimbang celana. Setelah menjemur handuk, aku ke dapur. Seperti biasa, mertuaku yang setahun lalu ditinggal mati suaminya itu telah meletakkan gelas berisi teh manis. Seperti biasanya, ia meletakkan di sudut meja kayu panjang itu dalam posisi yang gampang diambil. Istriku sudah mandi pula. Ketika berpapasan denganku, kembali kalimat itu meluncur. "Namamu di televisi." Ternyata istriku jauh lebih cepat mengendus bagaimana kekejaman kemanusiaan itu daripada aku. Puisi berjudul "Para Jenderal Marah-Marah" itu ditulis Wiji Tukul di awal pelariannya. Mula-mula dia ke Wonogiri, lalu ke Yogyakarta, Magelang, dan Salatiga. Wiji Tukul lari dari kejaran aparat yang memburunya. Sebuah puisi berjudul "Aku Diburu Pemerintahku Sendiri" ditulisnya di atas truk saat dalam pelarian. Gara-gara melawan penguasa Orde Baru, Wiji Tukul dikejar-kejar. Namanya disebut-sebut di televisi oleh seorang letnan jenderal. Dia dituduh sebagai dalang kerusuhan Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli 1996 di Jakarta. Selama 2 tahun dia berlari menghindari aparat rezim Orde Baru. Selama itu juga dia menjelajahi hampir separuh Indonesia untuk bersembunyi. Wiji Tukul seorang penyair. Puisinya menggelegar merasuk dalam setiap sudut-sudut pabrik, diskusi-diskusi kampus, dan tongkrongan para aktivis di masa Orde Baru. Nama Wiji Tukul nyaring di telinga para rebellion kala itu. Dia punya 3 nama samaran: Paulus, Aloysius Sumedi, dan Martinus Martin. Karena begitu nyaring, Wiji Tukul hilang saat Prahara Mei 1998. Dia diburu Kopassus, tapi dia juga menjadi target operasi kelompok lain. Sejak saat itu, Wiji Tukul hilang, tidak diketahui rimbanya hingga saat ini. Dia mungkin sudah dihabisi, tapi siapa yang menghabisinya? Dia pernah bekerja sebagai loper koran, calo tiket, dan kuli pelitur mebel. Tapi puisi-puisinya begitu menakutkan bagi penguasa Orde Baru. Kenapa Wiji Tukul begitu menakutkan bagi Soeharto dan Orde Barunya? Saking takutnya rezim Orde Baru dengan sang penyair ini, namanya berulang kali ditanyakan dan disebut tim mawar saat menginterogasi korban penculikan yang lain. Wiji Tukul memang sudah lama jadi target operasi. Cerita ini dikisahkan Nezar Patria kepada Tempo edisi khusus Teka-teki Wiji Tukul yang terbit pada Mei 2013. Reza Patria adalah salah satu aktivis yang diculik tim mawar pada tahun 98 itu. Kini dia menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Masih begitu terngiang di telinga Nezar saat tim penculik menyiksanya bertubi-tubi seraya menanyakan Wiji Tukul. "Kamu kenal Wiji Tukul? Di mana dia sekarang?" Nezar tak menjawab dan sejumlah pukulan langsung melesak ke perutnya.
Sekali lagi, sang penculik bertanya, "Kamu kenal Wiji Tukul kan? Sejauh mana kamu kenal dia?" Nezar yang telungkup setengah telanjang di atas velbet itu tetap tak menjawab. Kakinya dibebat kabel, tangan kirinya diborgol, matanya dibalut kain. Tubuhnya dihajar dingin AC di ruangan itu. Lalu suara-suara itu kembali menghardik. Mereka bertanya di mana Wiji Tukul. "Wiji Tukul yang membuat pamflet-pamflet itu ya? Sajak Tukul itu sebenarnya bagus, tapi otaknya kotor." Begitu kata mereka. Pertanyaan penculik itu membuat Nezar paham bahwa Wiji Tukul adalah target operasi. Para penculik itu sepertinya tahu betul tentang Tukul. Nezar Patria sendiri saat itu tidak tahu apakah mereka sedang mencari Tukul atau mungkin sudah menangkapnya. Hari itu, 13 Maret 1998, adalah malam pertama Nezar menghuni tempat penyiksaan itu. Dia dijemput tentara dari rumah susun Klender, Jakarta Timur. Nezar dibawa bersama rekannya Aan Rusdianto. Sementara temannya yang lain bernama Mugianto dibawa beberapa waktu kemudian. Aan dan Mugi adalah kawan serumah Nezar di Rusun Klender. Mereka baru 10 hari mengontrak di sana. Mereka adalah sebagian dari sejumlah aktivis yang diculik dan juga dinyatakan hilang. Belakangan diketahui penculik itu adalah anggota Kopassus dari grup 4 Sandi Yuda yang tergabung dalam tim Mawar. Para aktivis yang diculik itu kemudian dibawa ke suatu tempat yang dikenal sebagai pos komando taktis di kawasan markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Diculik hampir bersamaan, Nezar satu sel dengan Mugi dan Aan. Namun, karena matanya dibebat kain, mereka hanya bisa mengenali suara. Mugi mengatakan bahwa dia hanya bisa mendengar teriakan-teriakan Nezar dan Aan sewaktu disiksa. Seperti Nezar, Mugi juga dicecar berbagai pertanyaan. 2 hari 2 malam nama Wiji Tukul tak henti disebut. Wiji Tukul ketika itu adalah ketua Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat atau JAKER yang beraliansi dengan Partai Rakyat Demokrat pimpinan Budiman Sujatmiko. Ketika ditanya oleh aparat tersebut, Mugi dan Nezar mengaku lama tak bertemu dengan Tukul. Mugi terakhir berjumpa dengan bekas kuli pelitur mebel itu di tahun 1997 di rumah susun Bidara Cina, Jakarta Timur. Sementara Nezar Patria ingat terakhir bertemu dengan Tukul di rumah susun Kemayoran. Ketika itu Tukul pamit hendak ke Jogja. Peristiwa itu terjadi sebelum insiden bom di rumah susun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat pada 18 Januari 1998. Insiden bom di markas para aktivis itu membuat mereka diburu oleh aparat. Tentara menuding mereka akan mengacaukan sidang umum MPR pada Maret 1998. Setelah peristiwa Kuda Tuli, beberapa hari kemudian, Kepala Staf Bidang Sospol ABRI Letnan Jenderal Sarwan Hamid menyiarkan rilis bahwa Partai Rakyat Demokratik berada di belakang kerusuhan itu. PRD dianggap mendompleng Mega untuk merealisasikan people power. Partai itu sebenarnya baru dideklarasikan 5 hari sebelum 27 Juli. Pada saat upacara deklarasi di kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Wiji Tukul membacakan selarik puisinya yang terkenal itu. Hanya ada satu kata, lawan. Nama Tukul, kata salah satu jenderal pada saat itu, masuk daftar target operasi intelijen. Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, organisasi kebudayaan yang dipimpin oleh Tukul, dicap pemerintah sebagai organisasi jelmaan lekra atau organisasi yang beraliansi dengan Partai Komunis. PRD sendiri dituding sebagai jelmaan PKI. Organisasi yang dipimpin oleh Wiji Tukul ini beraliansi dengan PRD. Maka Tukul terhitung sebagai salah satu pimpinan di partai itu. Karena itu dia pun diburu oleh aparat. Awal mula Tukul hilang adalah ketika dia pergi dari rumah saat rumahnya digeledah polisi. Saat itu Sipon, istrinya, mendapat kabar rumahnya akan digeledah oleh polisi. Dan benar saja tak lama kemudian para intel polisi datang menggeledah rumahnya. Untunglah mereka tidak berhasil menangkap Tukul. Saat itu Tukul meski sedang ada di rumah, tapi para penangkapnya tidak tahu itu dia. Tukul lalu pergi dan sejak saat itu Tukul menghilang dari rumahnya di kampung Kalangan Jagalan, Solo. Intel hanya menemukan Sipon, istrinya.
Sang istri belakangan diinterogasi di Koramil Jebres, Solo. Adik kandung Tukul, Wahyu Susilo, juga tak luput dari perburuan. Wahyu sempat diambil aparat pada 31 Agustus 1996 di kantornya Solidaritas Perempuan di Jakarta Timur. Semula Wahyu dibawa ke kantor Badan Intelijen ABRI di Kalibata, sebelum akhirnya kemudian dipindahkan ke shelter Ragunan. Selama 24 jam Wahyu diinterogasi dan digebuki. Telinganya hampir pecah karena ditampar ember seng. Adik Tukul yang juga aktivis buruh migran ini dicecar soal keberadaan kakaknya. Tukul memang misterius. Sang penyair tak pernah menghubungi siapa-siapa ketika berada di suatu tempat. Itulah sebabnya ketika aktivis lain sudah keluar dari tempat persembunyian setelah Soeharto jatuh, Tukul tetap tidak terdengar kabarnya. Aktivis PRD menganggap Tukul berada di bawah perlindungan keluarga, tapi sebaliknya keluarga menganggap Tukul disembunyikan oleh PRD. Sampai saat Mabes TNI mengumumkan hasil temuan Dewan Kehormatan Perwira yang menyebut keterlibatan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto, Tukul tak jua ditemukan. Bahkan sampai persidangan tim Mawar di Mahkamah Militer pun tetap tak terungkap di mana jejak Tukul dan belasan aktivis lainnya. Wiji Tukul ada kemungkinan hilang dalam operasi intelijen besar-besaran yang dilakukan di Solo beberapa pekan sebelum sidang umum MPR 1998. Seperti yang terjadi pada Leonardus Gilang, pengamen yang juga aktivis PRD di Solo. Dia diculik di Solo dan mayatnya kemudian ditemukan di tepi jalan di Magetan, Jawa Timur. Lalu kemana Tukul? Tidak ada yang tahu. Sebuah sumber intelijen yang diwawancara Tempo menyebutkan bahwa Tukul dijemput di Jawa Tengah, dan itu terjadi pada bulan Mei 1998. Tapi itu bertentangan dengan keterangan istrinya yang menyebut bahwa pada saat yang sama Tukul sempat menelepon istrinya. Menurut istrinya, suaminya itu mengaku sedang berada di Jakarta dan tak ikut menyulut kerusuhan. Wiji Tukul memiliki nama lahir Wiji Widodo yang lahir pada 26 Agustus 1963 di Kampung Sorogenen di Solo. Wiji adalah anak tertua dari 3 bersaudara yang berasal dari keluarga tukang beca. Dia pernah bersekolah di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia jurusan tari, namun harus drop out pada tahun 1982. Setelahnya, Wiji Tukul memutuskan untuk berjualan koran hingga bekerja di sebuah perusahaan mebel antik sebagai tukang pelitur. Wiji Tukul mulai menulis puisi ketika masih duduk di bangku sekolah dasar dan mulai tertarik pada dunia teater ketika di sekolah menengah pertama. Lewat teman sekolahnya, dia ikut sebuah kelompok teater, yakni Teater Jagalan Tengah atau Teater Jagat. Tahun 1988, Wiji Tukul menjadi wartawan masa kini selama 3 bulan. Dan di sana, puisi-puisinya diterbitkan dalam media cetak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain menulis sajak, Wiji Tukul juga menulis cerpen, esai, dan resensi puisi. Melalui karya-karyanya ini, pada tahun 1991, dia menerima Wertheim Encourage Award yang diberikan oleh Wertheim Stichting di Belanda. Wiji Tukul menunjukkan perlawanannya melalui puisi-puisi yang dibuatnya. Dia telah berhasil menemukan api bagi sebuah simbol perlawanan. Lewat kalimat-kalimat yang indah dan puitis, dia membangkitkan semangat perlawanan kepada rezim Orde Baru. Dia mungkin bukan penyair paling cemerlang yang pernah kita miliki. Sejarah Republik menunjukkan dia juga bukan satu-satunya orang yang menjadi korban penghilangan paksa. Tapi Wiji Tukul adalah cerita penting dalam sejarah Orde Baru yang tak patut diabaikan. Wiji Tukul, lelaki kurus dengan nyali sekuat baja itu, menentang moncong senjata aparat dengan kata-kata. Dan kata-katanya menularkan keberanian dan nyali seperti dirinya untuk menentang penguasa yang lalim. Tapi sang penyair pemberani ini dihilangkan penguasa. Dia hilang tak tentu rimba sampai saat ini.